Oke, di sini aku hanya ingin membagikan kepada kalian data klasemen perform dari 6 pertandingan terakhir. Apakah tim kalian ada yang sedang menurun atau sedang naik? Kita sama-sama membacakan dan saya juga akan memberikan reviewnya sedikit lah untuk mengenai kenaikan atau penurunan di tim yang saya akan bacakan ya. Jadi ini 18 tim yang berada di Liga 1. Saya akan bacakan urutannya dari yang tingkat terakhir hingga yang teratas. Siapakah yang ada di tim di atas atau ada di bawah? Kita lihat dan kita bacakan. Peringkat 18 ada Persiraja Banda Aceh dari 6 pertandingan belum memperoleh 1 kemenangan ya. Mendapatkan 2 hasil imbang dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 1 gol dan kemasukan 12 ya. Jadi ini Persiraja Banda Aceh tidak pernah berubah, klasemennya di perform selalu di nomor 18. Jadi sudah harus dikembalikan kepada manajemen klub nih bagaimana, karena nggak ada peningkatan sama sekali, belum bisa memperoleh kemenangan untuk Persiraja Banda Aceh di 6 pertandingan terakhir. Lalu di nomor 17 ada Persita Tangerang dari 6 pertandingan berhasil mencetak 1 kemenangan dan 5 kekalahan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 9. Jadi ini Persita ada penurunan karena saya sudah baca datanya sebelum ini masih berada di atas zona degradasi. Tapi kalau saya bacakan perform klasemen dari 6 pertandingan terakhir, justru Persita Tangerang berada di zona degradasi. Jadi harus ada evaluasi untuk Persita Tangerang. Lalu ada Barito Putra di peringkat ke-16 dengan memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 11. Ini Barito Putra juga harus ada evaluasi. Lalu peringkat 15 ada Persela Lamongan dari 6 pertandingan belum mencetak kemenangan dan memperoleh 4 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 9. Jadi lini pertahanan dari Persela Lamongan yang ada penurunan, karena saya sudah bahas Persela berapa kali, memang terlihat ada penurunan di sektor belakangnya ini. Lalu di peringkat ke-14 ada Madura United dari 6 pertandingan berhasil mencetak 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 8. Kembali lagi lini belakang dari Madura United ada penurunan karena lini depannya sebenarnya sudah cukup baik ya sebenarnya, tapi di lini belakangnya ini Madura United ya, ada Farudin Arianto nih, pemain favorit saya nih di Madura United. Lalu di peringkat ke-13 ada PSM Makassar dari 6 pertandingan berhasil mencetak 1 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 6. Jadi PSM Makassar kembali lagi secara permainan saya sudah melihat ada peningkatan, tapi kembali lagi di power goal atau power mencetak golnya ini PSM Makassar yang masih kurang baik ini PSM Makassar ya. Tapi kita lihat nanti PSM Makassar, karena secara permainan saya sudah bilang PSM Makassar ada peningkatan. Kita lihat nanti PSM Makassar ya. Jadi ada 6 tim yang termasuk di segmen papan bawah. Ada PSM, Madura United, Persela Lamongan, Barito Putra, Persita Tangerang, dan peringkat terakhir Persiraja Banda Aceh. Jadi ini ada 6 tim yang berada di segmen papan bawah di klasemen perform. Apakah tim kalian termasuk di segmen papan bawah? Yaitu kalian harus mengkawal ya, atau terus memberikan penglihatan kepada tim kalian. Jangan sampai dengan perform ini mempengaruhi di klasemen peringkat liganya ini. Lanjut kita ke segmen papan tengah dari peringkat 7 sampai peringkat 12. Kita lihat di peringkat 12 ada nama PSIS Semarang dengan 6 pertandingan berhasil mencetak 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 8. Kita tahu bahwa PSIS Semarang pemainnya kemarin banyak yang dipanggil ke timnas dan saat ini sudah kembali. Apakah akan memberikan banyak peningkatan untuk kedepannya? Semoga, karena ini PSIS Semarang di peringkat 12 nih di 6 pertandingan terakhir performnya. Dan lini belakangnya kembali lagi menjadi sorotan karena kemasukan 8 dari 6 pertandinhan terakhir. Tapi nanti kita lihat dengan masuknya pemain pemain yang sudah dipanggil timnas sudah kembali seperti Pratama Arhan, Dewa Enggak ya, kita lihat nanti. Semoga ada peningkatan dan harus PSIS Semarang.
Lalu di peringkat ke-11 ada nama Persik Kediri, dari 6 pertandingan berhasil mencetak 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 4. Persik Kediri ini di dalam 6 pertandingan terakhir terlihat ada peningkatan. Di sektor belakangnya pun hanya kemasukan 4 dan mencetak gol 6. Ini sudah ada peningkatan untuk Persik Kediri. Tinggal kita lihat konsistensinya, Persik Kediri bisa mempertahankan enggak. Karena kan Persik Kediri kita tahu selisih 3 poin ya kalau nggak salah dengan zona degradasi di klasemen, peringkat klasemen. Tapi kalau kita lihat performnya di 6 pertandingan terakhir memang ada peningkatan untuk Persik Kediri. Ya, semoga nanti ada peningkatan lagi karena sudah cukup baik di 6 pertandingan terakhir. Lalu ada Borneo yang mendapatkan 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 6. Jadi Borneo ini sebenarnya di lini depannya sudah bagus ya Borneo. Hanya saja lini belakangnya ini kemasukannya lumayan banyak, 6. Jadi di rata-rata 1 gol per laga kemasukannya. Semoga bisa diperbaiki di lini belakangnya Borneo nih. Karena lini depannya sebenarnya ya sudah cukup baik lah. Sudah mempunyai power goal. Cuma tinggal PR-nya lini belakangnya nih. Di 6 pertandingan terakhir masih lumayan tinggi presentasenya. Lalu di peringkat ke-9 ada Tira Persikabo Bogor. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 10 gol dan kemasukan 6. Jadi Persikabo Bogor di lini depannya sudah nggak perlu dibahas lagi karena sudah cukup bagus. Hanya saja lini belakangnya ini kemasukan 6. Jadi Persikabo, Borneo dan Persik itu sama-sama ya mendapatkan 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Hanya saja berbeda di masalah power mencetak golnya. Mencetak golnya ini lebih banyak Persikabo, lalu Borneo dan Persik Kediri. Jadi cukup seru di 3 tim papan tengah ini di klasemen performnya. Semoga terus bisa memberikan hasil yang positif nanti. Lalu di peringkat ke-8 ada PSS Sleman yang mencetak 2 hasil menang, 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 9 gol dan kemasukan 7. Kembali lagi juga ini lini belakangnya lumayan tinggi walaupun di lini depannya sebenarnya sudah cukup baik ya untuk PSS Sleman. Hanya tinggal lini belakangnya ini kemasukan 7. Ya, ini perlu evaluasi di lini belakangnya. Lalu di peringkat ke-7 ada nama Persipura Jayapura yang mencetak 2 kemenangan dan 4 hasil imbang, belum terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir. Dan berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 5. Jadi secara pendapatan hasil imbang yang cukup banyak untuk Persipura ini boleh dibilang karena jumlah gol dan jumlah kemasukannya sama-sama rendah ya. Di masalah pertahanan itu kemasukan 5. Sebenarnya sudah cukup baik untuk pertahanan Persipura. Hanya saja tinggal mencetak golnya ini hanya 7. Jadi kita lihat di nanti match ke-21 nanti ya. Semoga Persipura bisa meningkatkan power golnya karena pertahanannya sebenarnya sudah baik, ada peningkatan. Ya, ini Persipura di peringkat ke-7 ini. Jadi sudah bagus ya peningkatannya karena terakhir saya bahas masih di zona degradasi di peringkat 17 di klasemen perform, tapi cukup drastis naiknya ke peringkat 7, luar biasa. Jadi di papan tengah urutannya ada Persipura Jayapura, lalu PSS Sleman, Tira Persikabo Bogor, Borneo, Persik Kediri dan PSIS Semarang. Itu 6 tim di segmen papan tengah. Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana, karena ini yang boleh cukup mengagetkan saya ya PSIS Semarang yang masih di bawah di klasemen 6 pertandingan terakhir. Semoga dengan datangnya pemain yang sudah kembali bisa mengangkat kembali perform dari PSIS Semarang. Dan Persipura Jayapura tentunya di peringkat ke-7 sangat luar biasa dari peringkat ke-17, terakhir di 17 di zona degradasi di klasemen perform ya, bukan peringkat klasemen tapi klasemen perform di 6 pertandingan terakhir. Lalu kita bahas Big Six ya, atau segmen papan atas, 6 tim terbaik di segmen papan atas dari 6 pertandingan terakhir. Kita lihat di peringkat ke-6 ada nama Bali United yang berhasil mencetak 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 4. Jadi Bali United sudah bagus untuk di lini pertahanannya, hanya tinggal lini depannya yang powernya ditingkatkan kembali. Semoga di sisa pertandingan ini bisa kembali lagi menunjukkan power mencetak golnya ya untuk Spaso nih. Lalu ada Eber Besa juga ya, sayap kirinya ada Private juga. Jadi 3 pemain semoga bisa memberikan kontribusi nanti Bali United. Ditunggu untuk power mencetak golnya lebih tajam lagi.
Lalu di peringkat kelima ada nama Persija Jakarta. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 4. Seperti yang saya katakan bahwa Angelo Alessio ada peningkatan. Jadi walaupun masih masuk dalam list pengintaian saya, Angelo Alessio, tapi semoga dengan hasil ini membuat Angelo Alessio bisa membuktikan Persija Jakarta adalah tim yang cukup bagus dipegang oleh Angelo Alessio ya, karena ini Persija Jakarta terakhir di peringkat 13-an di segmen papan bawah. Saya ingat performnya ya, klasemen performnya. Tapi justru sekarang sudah masuk di segmen papan atas di klasemen perform, jadi cukup luar biasa untuk Persija. Untuk power mencetak golnya sudah bagus dan power kemasukannya juga sudah bagus ya. Jadi lini depan, lini belakangnya Persija sudah bagus. Lalu di peringkat keempat ada nama Persib Bandung yang berhasil mencetak 4 kemenangan dan 2 kekalahan. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 4. Ya, kembali lagi Persib Bandung ini masih proses adaptasi. Pemain depannya ada Bruno dan juga David Silva ya. Jadi power mencetak golnya masih sangat minim Persib Bandung. Semoga di sisa pertandingan nanti untuk Bruno dan DTS bisa cepat beradaptasi agar bisa memberikan gol yang lebih banyak untuk Persib Bandung. Karena kalau berbicara di segmen papan atas sudah berbicara masalah mencetak gol ya, untuk mendapatkan power kemenangan. Itu untuk Persib Bandung. Lalu di peringkat ketiga ada nama Arema Malang yang berhasil mencetak 3 kemenangan, 3 hasil imbang dan tidak terkalahkan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 1. Jadi ini Arema Malang pertahanannya hanya kemasukan 1 ya dari 6 pertandingan. Cukup luar biasa Arema, tapi memang di lini depannya ya yang kembali kemasukan 5, mencetak golnya hanya 5. Jadi power mencetak golnya kembali lagi Arema Malang. Semoga di sisa pertandingan nanti bisa menjadikan evaluasi untuk lini depan dan lini sayapnya mungkin agar bisa lebih banyak mencetak gol lagi. Karena tadi seperti saya bilang bahwa power mencetak gol sangat dibutuhkan jika sudah di segmen papan atas agar lebih mendapatkan power kemenangannya lebih tinggi lagi ya persentasenya. Ini untuk Arema Malang ya, tinggal lini depannya aja. Sama seperti Persib Bandung tadi. Lalu di peringkat kedua ada nama Bayangkara ya, dari 6 pertandingan berhasil mencetak 4 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 9 gol dan kemasukan 4. Jadi ini Bayangkara boleh dikatakan tim yang baik ya, di lini depannya dan lini belakangnya juga sudah bagus. Untuk power mencetak gol sudah bagus, power mengunci kemenangan sudah bagus, dan lini pertahanannya pun sudah bagus. Jadi Bayangkara boleh dikatakan di 6 pertandingan terakhir sudah cukup baik. Hanya saja tinggal menerima 1 kekalahan, itu aja minusnya. Tapi sisanya untuk lini depan dan lini belakangnya sudah bagus untuk Bayangkara. Lalu di peringkat pertama tentu saja Persebaya Surabaya. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 5 kemenangan, belum pernah imbang ya, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 14 gol dan kemasukan 6. Jadi lini depan dari Persebaya Surabaya sudah luar biasa. Dalam 6 pertandingan terakhir mencetak 14 gol nih. Berarti bersaing dengan Persikabo Bogor yang mencetak 10 gol nih di 6 pertandingan terakhir. Persaingannya Persikabo Bogor ini. Dan ini boleh dikatakan bahwa kemasukan 6. Jadi lini belakang Persebaya kembali lagi harus ada evaluasi karena masih tetap tinggi, dibagi kemasukannya 6 dibagi 6 match, jadi per laga itu sudah pasti kemasukan 1 lah. Jadi lini belakang Persebaya Surabaya kembali lagi menjadi evaluasi untuk nanti sisa pertandingan ke depan. Dan minusnya ya sama seperti Bayangkara, 1 kekalahan juga. Jadi itu bahwa tim yang performnya di 6 pertandingan terakhir ada nama Persebaya di peringkat pertama, dan di peringkat akhir ada Persiraja Banda Aceh. Apakah tim kalian ada yang menurun atau ada yang naik? Yaitu menjadi evaluasi buat kita semua. Sebagai supporter kita kan tentunya harus menjaga tim kita ya agar nggak ada penurunan. Walaupun ada penurunan nggak masalah, tapi harus cepat-cepat bangkit lagi. Itulah tugas kita sebagai supporter atau kita pengamat sepak bola, melihat perform dari tim yang ada kenaikan atau penurunan. Jadi kesimpulannya ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada kalian yang nonton, bahwa di Big Six itu ada Persebaya, Bayangkara, Arema, Persib, Persija, dan Bali United. Dan memang untuk Arema dan Persib tinggal power mencetak golnya aja yang
tingkatkan ya, PR buat nanti kita lihat ke depannya. Power mencetak golnya nih untuk Arema dan Persib. Lalu Persipura juga sudah cukup bagus, berada di peringkat ke-7 di klasemen perform. Lalu ada nama Persikabo Bogor juga yang sudah bagus di power mencetak gol, hanya saja lini belakangnya Persikabo Bogor. Lalu ada nama Persik Kediri juga yang sebenarnya Persik Kediri di lini pertahanannya sudah bagus. Tinggal lini depannya yang menjadi PR buat nanti kita lihat Persik Kediri di power mencetak golnya. Lalu PSIS Semarang juga ini di lini depannya sudah lumayan baik, tapi di lini belakangnya yang cukup lumayan tidak baik. Jadi kita lihat juga dengan datangnya pemain dari timnas Pratama Arhan dan Dewangga, ada Wallace Costa juga. Semoga ada peningkatan di lini belakangnya karena di lini depannya sudah bagus sebenarnya PSIS Semarang. Ya, kesimpulan besarnya. Kita lihat nanti ya untuk PSIS Semarang evaluasi ke depannya bagaimana. Lalu ada PSM Makassar, ini dari masalah power mencetak gol dan kemasukannya lumayan tinggi di 6 pertandingan terakhir. Jadi semoga di sisa pertandingan nanti PSM Makassar di lini depannya harus lebih banyak mencetak gol dan di lini belakangnya juga kalau bisa disedikitkan kemasukannya. Dan Persiraja Banda Aceh tentunya ya yang menjadi sorotan kita semua bahwa belum ada peningkatan karena selalu di peringkat ke-18 baik di klasemen perform dan klasemen peringkat klasemennya. Ini Persiraja Banda Aceh tetap di peringkat 18, jadi kembali ke manajemen tim, semoga bisa cepat-cepat memberikan hal yang positif karena sisa match sudah tinggal 14 ya, karena ini pertandingan ke-20 semua ya kemarin. Jadi nanti Liga Indonesia akan mulai lagi tanggal 26, semoga banyak tim yang membuat peningkatan di tadi yang sudah saya bacakan masalah klasemen perform. Dan itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton, respect buat kalian. Semoga saya doakan tim kalian mendapatkan peringkat yang terbaik lah untuk di sisa match nanti di Liga Indonesia. Itu aja ya, thank you, sampai ketemu di video berikutnya. See you.